Ada sebuah amalan malam yang luar biasa yang pasti sudah banyak dari kita dengar tapi belum sepenuhnya kita pahami betapa dahsyatnya keajaiban di baliknya. Amalan yang dijanjikan penuh rahmat dan keistimewaan yang tidak hanya mengubah kualitas tidur kita, akan tetapi juga membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari diri secara kepribadian, rezeki, hingga kemudahan berinteraksi dengan sesama. Sholat tahajud bukan hanya sekedar bangun malam untuk salat, tapi sebuah bentuk komunikasi langsung antara hamba dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dunia sedang terlelap, justru di waktu itulah kita mendapatkan kesempatan emas untuk mendekatkan diri dan membuka hati kepadanya. Kita akan menelusuri bagaimana amalan ini bisa memberi pengaruh luar biasa baik secara lahir maupun batin. Dari ketenangan jiwa, keajaiban dalam doa hingga cara tahajud menjadi jalan pintu rezeki dan solusi masalah yang mungkin selama ini terasa berat. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Pertama, hati yang tenang dan damai. Keajaiban batin dari tahajud. Tahajud bukan hanya sekedar ibadah salat malam biasa, tapi merupakan momen sakral di mana seorang hamba benar-benar berkomunikasi secara intim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah sunyi dan gelapnya malam saat seluruh dunia hampir terlelap, seseorang yang bangun untuk tahajud sedang membuka pintu hati dan jiwanya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ketika seseorang rutin melakukan tahajud, sebuah perubahan luar biasa terjadi dalam hatinya. Hati yang tadinya mungkin penuh kegelisahan, kecemasan, dan beban berat hidup secara perlahan menjadi lebih tenang dan damai. Ini bukan cuma soal sugesti atau perasaan sementara, tapi hasil dari interaksi langsung dengan Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Secara psikokamugis, bangun di tengah malam untuk bermunajat dan berzikir memicu perubahan hormon dan respon sara yang berbeda dari waktu-waktu lain. Otak kita saat berinteraksi dengan zikir dan doa mengurangi produksi hormon stres seperti kortisol dan meningkatkan hormon-hormon yang menenangkan. Inilah salah satu alasan kenapa seseorang yang rutin tahajud sering merasa lebih rileks, lebih siap menghadapi tantangan hidup. Namun, efek utama yang paling dalam adalah efek spiritual yang tidak bisa diukur dengan alat medis. Ketika seorang hamba merasa diterima dan didengar oleh Allah, hatinya mengalami ketenangan yang menyentuh setiap lapisan jiwa. Dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sering disebutkan bahwa Allah mencintai hamba yang mau bangun malam demi mendekatkan diri. Bahkan jika hanya dengan beberapa rakaat salat. Bayangkan saat kita menyadari bahwa di tengah kesunyian malam ada satu hubungan suci yang menguatkan kita. Hati menjadi damai karena kita tahu masalah dunia ini sementara dan ada kekuatan agung yang selalu bersama kita. Banyak orang yang sudah mengalami tahajud mengaku merasakan beban hidupnya berkurang, rasa takutnya hilang, dan diganti dengan rasa penuh harap dan keyakinan. Ketenangan ini membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, lebih sabar menghadapi cobaan, dan lebih mudah bersyukur. Bahkan orang-orang di sekitarnya bisa merasakan aura kedamaian ini karena hati yang tenang memancarkan energi positif yang mempengaruhi interaksi sosial sehari-hari. Tidak hanya itu, sholat tahajud juga membantu melatih kedisiplinan dan kekuatan mental. Bangun dari tidur yang nyenyak di saat orang lain sedang istirahat tidak mudah. Tapi ketika ini dilakukan dengan niat yang tulus karena ingin meraih ridha Allah, hati semakin terbiasa untuk berkorban demi kebaikan. Ini pun membentuk karakter kuat yang tahan banting menghadapi berbagai ujian hidup. Singkatnya, hati yang tenang dan damai dari tahajud bukanlah sebuah imajinasi atau harapan kosong.
Ia adalah hadiah nyata dari Allah yang diberikan khusus bagi mereka yang konsisten menjaga hubungan spiritualnya, terutama di saat malam yang penuh berkah dan rahmat. Poin 2. Wajah yang bercahaya. Inner kamu, cahaya spiritual dari dalam diri. Fenomena wajah bercahaya atau yang sering disebut inner kamu adalah sesuatu yang sering diamati oleh orang-orang yang rutin melakukan tahajud. Ini bukan hanya soal kecantikan fisik atau penampilan luar, tapi lebih kepada pancaran cahaya spiritual yang muncul dari kedalaman hati dan jiwa yang dekat dengan Allah. Dalam tradisi Islam, wajah seseorang adalah cermin dari hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, dan ketakwaan ini seringkali memancarkan sinar yang terlihat dari wajah. Ini bukan hal mistis, tapi sebuah kenyataan spiritual yang diakui oleh banyak ulama dan ahli tasawuf. Ketika seseorang bangun di tengah malam untuk melaksanakan tahajud, dia sedang melakukan ibadah di waktu yang istimewa di mana Allah sedang sangat dekat dengan hambanya. Koneksi ini membuat hati menjadi bersih dan jiwa menjadi lebih terang. Cahaya ini walaupun tidak kasat mata secara fisik bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Secara ilmiah, ketika seseorang beribadah dengan hati penuh keikhlasan dan khusyuk, hormon endorfin dan serotonin di otak meningkat sehingga wajah menjadi lebih cerah, segar, dan terlihat sehat. Kebiasaan baik seperti tahajud juga membuat seseorang lebih disiplin, menjaga pola hidup sehat, dan mengurangi stres, yang semua itu berdampak positif pada penampilan fisik. Lebih dalam lagi, inner kamu ini juga muncul dari perasaan damai dan sukacita batin yang diperoleh dari kedekatan dengan Allah. Saat jiwa seseorang diliputi rasa cinta dan syukur kepada Sang Pencipta, hal ini terpancar lewat senyuman, tatapan mata, dan aura yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Banyak cerita dari mereka yang pernah bertemu dengan para hamba Allah yang rajin tahajud. Mereka mengakui bahwa ada sesuatu yang berbeda. Wajah mereka seolah-olah bersinar lebih dari biasanya. Ada ketenangan dan kehangatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tidak heran jika dalam Al-Quran ayat tentang cahaya Allah seringkali dikaitkan dengan mereka yang taat dan senantiasa mengingatnya, terutama di waktu malam. Tahajud menjadi salah satu amalan utama yang mampu mendekatkan seorang hamba pada cahaya tersebut, menjadikannya pribadi yang bersinar bukan hanya secara fisik, tapi juga spiritual. Selain itu, inner kamu ini juga bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih konsisten dalam menjalankan tahajud. Karena bukan hanya sekadar kewajiban, tapi sebuah jalan untuk meraih kecantikan jiwa dan raga yang hakiki yang tak lekang oleh waktu dan dunia. Poin doa yang lebih cepat dikabulkan. Pernah enggak sih kamu merasa udah berdoa habis-habisan tapi rasanya kayak belum juga dikabulkan? Kamu minta jodoh yang baik, rezeki yang lancar, atau solusi dari masalah hidup yang makin rumit, tapi semuanya terasa kayak nabrak tembok. Nah, mungkin saatnya kamu coba upgrade cara kamu berdoa dengan tahajud. Salat tahajud bukan sembarang ibadah. Ini adalah momen istimewa ketika kamu bangun dari tidur di tengah malam yang sunyi saat kebanyakan orang lagi tenggelam dalam mimpi. Kamu justru memilih buat berdiri, membasuh muka dengan air wudhu, dan menghadap langsung ke Sang Pencipta. Bukan cuma sekadar formalitas, tapi ini bentuk cinta, pengorbanan, dan ia tulus dari hati yang haus akan pertokamungan dan ridanya. Banyak kisah nyata yang jadi bukti betapa dahsyatnya kekuatan doa di waktu tahajud. Gak sedikit orang yang awalnya berada di titik terendah hidup, kehilangan pekerjaan, rumah tangga di ujung tanduk, hutan numpuk, sampai ngerasa hidup gak lagi punya harapan. Tapi setelah konsisten tahajud, mereka mulai merasakan perubahan. Bukan sulap, bukan juga semata keberuntungan. Tapi karena tahajud itu waktu paling intim antara manusia dan Tuhannya, ada satu momen dalam malam yang dijanjikan jadi waktu paling mustajab buat berdoa. Dalam hadis disebutkan bahwa di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan kuberikan dan siapa yang memohon ampun akan kuampuni." Bayangin kamu ediakan skamut khusus buat bicara langsung ke Sang Raja segala raja tanpa perantara, tanpa antri, dan kamu bebas ngungkapin apa aja yang mengganjal di hati kamu. Saat tahajud, kamu enggak cuma ngeluarin unek-unek,
Kamu juga lagi nyalurin energi spiritual yang kuat banget. Kamu sedang nyambungin hati kamu ke pusat kekuatan sejati. Dan karena kamu lakuin itu di waktu yang penuh keberkahan, maka vibrasinya jauh lebih dalam dan maknanya jauh lebih kuat dibanding doa biasa yang dilakukan sembarangan waktu. Kenapa doanya lebih cepat dikabulkan? Karena kamu menunjukkan usaha lebih. Kamu gak cuma nunggu waktu luang. Kamu ciptain waktu luang. Kamu gak cuma nunggu semuanya membaik. Kamu bangkit dan mengambil langkah spiritual untuk memperbaiki keadaan. Allah melihat niat itu. Dan menurut banyak ulama, niat tulus yang diiringi dengan usaha dan ketekunan akan lebih mudah mengetuk pintu langit. Tapi bukan berarti semua doa dikabulkan secepat kilat. Kadang kamu baru akan ngerasain efeknya beberapa bulan kemudian. Kadang bukan dikasih apa yang kamu minta, tapi dikasih yang kamu butuhin. Kadang bukan langsung dikasih, tapi kamu dikasih ketenangan dan kesabaran yang luar biasa buat nunggu. Semua itu adalah bentuk jawaban dari Allah yang kadang enggak kita sadari. Kamu mungkin pernah dengar cerita orang yang tahajud minta jodoh dan enggak lama kemudian ketemu seseorang yang ternyata cocok banget, atau orang yang tahajud minta dibukakan jalan rezeki dan tiba-tiba dapat tawaran kerja atau ide bisnis yang enggak pernah kepikiran sebelumnya. Kisah-kisah semacam ini banyak banget dan bukan kebetulan. Itu bukti bahwa doa di waktu tahajud punya power luar biasa. Intinya kalau kamu punya keinginan yang kamu rasa udah mentok, udah kamu upayakan tapi belum juga jadi nyata, jangan langsung putus asa. Coba ajak hati kamu buat lebih dekat ke Allah lewat tahajud. Jangan minta terus di waktu sibuk, coba juga di waktu tenang saat semua orang tidur. Karena mungkin yang kamu butuhin bukan sekedar doa, tapi momen doa yang lebih sakral dan penuh makna. Dan itu ada di tahajud. Poin 4, diberi jalan keluar dari masalah yang rumit. Hidup itu kayak jalanan yang enggak selalu mulus. Kadang naik, kadang turun, kadang lurus, kadang penuh bekamukan tajam. Dan yang paling bikin stres, kadang kamu harus menghadapi masalah yang kelihatannya enggak punya jalan keluar. Misalnya kamu lagi dikejar hutang, ditinggal pasangan, kehilangan pekerjaan, atau punya konflik keluarga yang enggak selesai-selesai. Di saat-saat kayak gini, banyak orang mulai ngerasa putus asa. Mereka ngerasa udah coba semuanya, kerja keras, cari solusi, curhat ke teman, minta bantuan sana-sini, tapi tetap aja gak ada perubahan. Nah, disinilah kekuatan tahajud berperan besar. Orang yang rutin tahajud entah kenapa selalu dapat jalan keluar meski awalnya kelihatan mustahil. Misalnya, ada orang yang selama bertahun-tahun hidup dalam lilitan utang, kerja siang malam, tapi hasilnya tetap gak cukup. Tapi setelah dia konsisten tahajud, perlahan-lahan pintu-pintu rezeki terbuka. Entah dapat proyek tambahan, dikasih relasi yang membantu, atau tiba-tiba dapat ide usaha yang ternyata bisa mengubah hidupnya. Ini bukan cerita fiksi, tapi kejadian nyata yang banyak dialami orang. Salah satu alasan kenapa tahajud bisa jadi pembuka jalan keluar adalah karena tahajud bikin kamu jadi lebih tenang dalam berpikir. Saat hati tenang, kamu bisa ngelihat masalah dengan cara yang berbeda. Kamu reaktif, kamu jadi lebih bijak dalam ambil keputusan. Dan seringkali solusi itu muncul bukan dari luar, tapi dari dalam diri kamu sendiri. Tahajud bikin kamu nyambung sama sumber inspirasi sejati, yaitu Allah. Dan ketika kamu nyambung, kamu akan diarahkan ke jalur yang mungkin selama ini gak kamu sadari. Selain itu, dalam spiritualitas Islam ada keyakinan bahwa semakin kamu mendekat ke Allah, maka hidup kamu akan dipermudah. Bukan berarti bebas dari masalah, tapi masalahnya akan punya solusi. Bahkan kadang solusinya datang dari arah yang galau sangka. Seperti yang sering diucap dalam doa, diberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, dan itu sering terjadi pada mereka yang rajin tahajud. Ada pula nilai perjuangan yang enggak bisa diabaikan. Saat kamu bangun malam, ngalahin rasa kantuk, ninggalin kasur yang empuk buat bersujud, itu bukti bahwa kamu serius mau berubah. Kamu tunjukin bahwa kamu benar-benar mau minta bantuan langsung dari pemilik hidup. Dan Allah gak pernah cuek sama hambanya yang datang dengan tulus. Balasannya bisa dalam bentuk kemudahan, bisa dalam bentuk kekuatan, atau bahkan bisa dalam bentuk orang-orang baik yang dikirim buat bantu kamu. Kadang jalan keluar itu gak instan,
Tapi kamu akan mulai ngerasa bahwa beban kamu makin ringan. Masalahnya mungkin masih ada, tapi hati kamu gak setegang dulu. Pikiran kamu gak seberantakan dulu. Dan kamu mulai ketemu celah-celah solusi yang selama ini gak kamu lihat karena terlalu panik. Ini semua karena kamu mengaktifkan mode percaya penuh kepada Sang Pemberi Solusi. Tahajud juga bikin kamu merasa ditemani dan itu penting banget karena salah satu hal paling menyiksa saat menghadapi masalah adalah rasa sendirian. Tapi dengan tahajud kamu gak lagi merasa sendiri. Kamu tahu ada tempat curhat paling aman dan paling bisa diandalkan. Dan dari situ perlahan kekuatan mental kamu tumbuh. Kamu jadi lebih tangguh, lebih sabar, dan lebih yakin bahwa badai pasti berlalu. Poin 5. Kedekatan khusus dengan Tuhan. Rasa yang tak bisa diungkap kata-kata. Bayangin kamu lagi ada di tengah badai hidup. Masalah datang bertubi-tubi, ekonomi seret, hubungan dengan orang terdekat renggang, mental mulai goyah, dan kamu ngerasa kayak dunia ini enggak berpihak sama sekali. Di saat seperti itu, kebanyakan orang bakal nyari pelarian. Entah dengan nongkrong, main game, atau bahkan curhat ke orang lain yang belum tentu paham. Tapi beda dengan mereka yang punya rutinitas tahajud. Mereka enggak perlu teriak-teriak cari bantuan ke sana-sini. Mereka justru diam, bangkit saat dunia tidur, lalu curhat langsung ke Sang Pemilik Semesta. Di tempat sunyi, dalam gelapnya malam, mereka menangis, merengek, dan menyerahkan semua beban hati. Hasilnya ada kekuatan luar biasa yang tumbuh pelan-pelan dalam diri mereka. Kekuatan itu namanya kedekatan khusus dengan Allah. Dan ini bukan cuma istilah religius, tapi rasa yang nyata banget dirasain. Tahajud membentuk ikatan spiritual yang tak tergoyahkan. Kedekatan ini bukan soal hafalan doa atau panjangnya rakaat. Ini tentang momen ketika kamu rela meninggalkan kasur empuk, melawan kantuk, dan berdiri sendirian dalam keheningan. Tindakan itu sekilas kecil, tapi di sisi Allah sangat besar. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa waktu tahajud adalah salah satu waktu paling mulia ketika langit terbuka dan doa-doa naik tanpa penghalang. Kamu seolah panggil langsung ke langit dan langit menjawab dengan lembut. Kedekatan ini bikin kamu merasa gak pernah sendirian. Meskipun dunia ngerasa berat, tapi kamu sadar ada satu zat yang selalu dengerin kamu. Bahkan saat gak ada orang lain peduli, kamu tahu Allah gak pernah tidur dan gak pernah lalai atas keadaan kamu. Keyakinan ini bikin hati kamu tenang, stabil, dan mental kamu jadi jauh lebih kuat. Mental baja dari kedekatan spiritual. Mereka yang dekat sama Allah lewat tahajud punya satu kualitas yang sulit dicari di tempat lain, ketangguhan batin. Gak gampang panik saat masalah datang. Gak gampang marah walau dunia enggak sesuai harapan. Mereka punya semacam filter alami dalam hati yang membedakan mana yang penting, mana yang cuma gangguan. Contohnya, saat seseorang kehilangan pekerjaan, panik itu wajar. Tapi yang rutin tahajud punya perspektif beda. Mungkin ini jalan Allah buat ngasih aku rezeki yang lebih halal dan berkah. Atau ketika ditinggal orang yang dicintai, mereka hancur, tapi justru makin dekat dengan yang maha menggenggam hati. Ini semua terjadi bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka punya hubungan batin yang kuat banget dengan Allah. Dan hubungan itu dibangun secara perlahan malam demi malam lewat sujud panjang yang tulus dan air mata yang jujur. Koneksi yang murni dan bebas dari pencitraan. Kamu pernah gak sih ngerasa capek sama dunia yang semuanya penuh pencitraan? Sosial media, lingkungan kerja, bahkan kadang pertemanan, semua berkamumbat tampil sempurna. Tapi di tahajud kamu bisa jadi diri sendiri sepenuhnya. Enggak perlu berpura-pura kuat. Enggak harus sok baik. Kamu benar-benar jujur, marah, kecewa, sedih, atau bahkan protes. Dan hebatnya kamu gak akan dijudge. Enggak bakal di-cancel. Enggak ada yang nyinyir. Karena yang kamu aja bicara adalah zat yang paling paham isi hati kamu bahkan sebelum kamu ngomong. Ini yang bikin tahajud jadi tempat pelarian yang paling aman, tempat recharge batin yang enggak tergantikan. Rasa dicintai yang enggak bisa dibeli. Satu hal yang bikin tahajud begitu powerful adalah perasaan dicintai tanpa syarat. Enggak kayak manusia yang mencintai karena ada sebab. Kamu cantik, kamu sukses, kamu lucu, kamu baik.
Allah mencintai kamu bahkan saat kamu berantakan, bahkan saat kamu penuh dosa, bahkan saat kamu gagal total. Dan setiap kali kamu berdiri di sepertiga malam terakhir, kamu nunjukin satu hal penting. Kamu pengin berubah, kamu pengin lebih baik, kamu pengin mendekat. Dan itu cukup untuk membuka pintu cintanya. Rasa dicinta ini bukan cuma bikin hati adem, tapi juga nambahin rasa percaya diri yang sehat. Bukan sombong, tapi yakin bahwa kamu berharga, bahwa hidup kamu punya tujuan, bahwa meski dunia enggak mengakui, langit tetap mencintai, mendekat tanpa takut ditolak. Berapa kali kita ngerasa takut untuk curhat ke orang, takut diabaikan, takut dikhianati, takut gak dianggap penting. Tapi dengan Allah, semua ketakutan itu lenyap. Enggak ada istilah kamu enggak penting. Bahkan tangis kamu di malam hari bisa jadi lebih bermakna daripada amal bertahun-tahun. Kalau kamu benar-benar ikhlas, tahajud itu seperti panggilan rahasia dari Sang Maha Cinta. Siapa yang mau curhat malam ini? Siapa yang butuh bahu untuk bersandar? Siapa yang merasa hancur dan ingin bangkit? Dan saat kamu menjawab panggilan itu, kamu bukan cuma dapat perhatian, tapi juga pelukan spiritual yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keseimbangan hidup yang otentik. Orang yang rutin tahajud biasanya punya hidup yang lebih seimbang. Bukan karena mereka gak punya masalah, tapi karena mereka tahu cara mengekang mula batin. Mereka tahu kapan harus FIK, kapan harus pasrah, kapan harus bergerak, kapan harus diam. Kedekatan dengan Allah bikin mereka lebih sadar diri. Enggak sombong waktu sukses, enggak minder waktu gagal. Mereka jalanin hidup dengan stabilitas emosi yang langka di zaman sekarang. Karena fondasi mereka bukan dunia, tapi cinta ilahi yang enggak tergoyahkan. Akhirnya ini tentang rasa, bukan sekadar ritual. Buat kamu yang sudah pernah coba tahajud, kamu pasti tahu rasa yang hadir itu beda. Suasana batin kamu kayak diangkat. Mata bisa berkaca-kaca tanpa alasan. Dan setelah selesai salat, kamu bisa duduk diam sambil senyum tanpa tahu kenapa. Itu bukan halusinasi. Itu bukan emosional semata. Itu adalah hadiah batin dari sang pemilik jiwa. Kedekatan khusus ini gak dibangun dalam sehari. Tapi setiap malam kamu bangkit dan mengadu, kamu lagi menanam benih cinta yang pelan-pelan tumbuh. Dan ketika badai hidup datang, kamu gak roboh. Karena kamu udah punya akar yang kuat, hubungan kamu dengan Allah. Mereka yang terbiasa bangun di sepertiga malam dan menyambut tahajud dengan tulus akan merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Bukan sekadar ibadah, tapi ini adalah perjalanan jiwa menuju kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Dalam keheningan malam ada kekuatan yang tumbuh, ada ketenangan yang menyelimuti, dan ada cinta yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Terima kasih sudah menyimak di channel Ryan Entertainment. Jangan lupa jaga semangat malam karena bisa jadi saat semua terlelap, justru itu waktu terbaik untuk hatimu bicara dengan Allah. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.